Halo semuanya, kembali lagi di Beropini. Akhirnya setelah 3 minggu kira-kira gue gak bikin video baru, kita bisa ketemu lagi. Dan semoga kalian semua tetap sehat-sehat terus. Nah, kali ini gue pengen membahas tentang topik yang sangat dekat dengan kita semua. Topiknya juga gak berat, tapi kalau dipikir-pikir sering banget bikin bingung, yaitu tentang salah jurusan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, gue pengen sharing sedikit. Jadi gue ini bisa dibilang termasuk orang yang salah jurusan. Gue dulu kuliah kimia, bachelor, dan itu juga bukan keinginan gue. Walaupun memang pas gue SMA dulu gue sangat suka sama pelajaran kimia. Terus waktu gue decide untuk kuliah jurusan ini, gue juga gak melakukan banyak research apapun soal apa yang akan gue pelajarin, terus apa yang menarik dari jurusan itu, terus gimana prospek kerjanya. Pokoknya gue seenggak peduli itu dengan apa yang akan gue hadapi nanti di kuliah. Terus masa kuliah gue juga cukup stres dan gak terlalu bisa menikmati proses belajarnya. Gue juga gak merasa cocok dengan lingkungan kampus, gak ada keinginan untuk cari teman baru, terus interaksi dengan profesor juga males. Dan gue pada saat itu juga gak melihat masa depan gue bekerja di sektor kimia dengan senang hati gitu. Kalaupun kerja di sana kayaknya kemungkinan gue akan gak ikhlas ngerjainnya. Jadi gue kayaknya setelah lulus inginnya tuh kerja di bidang yang lain. Nanti gue akan balik lagi ke poin-poin yang ini dan ngebandingin dengan situasi gue yang sekarang. Nah, selanjutnya gue pengen ngebahas sebenarnya kenapa sih kok memilih jurusan itu bisa sulit untuk sebagian orang. Sebenarnya ngebayangin anak umur 17 atau 18 tahun disuruh untuk mikirin masa depannya, terus membuat keputusan yang tepat gitu ya, itu agak-agak intimidating. Kayaknya bukan agak-agak lagi, kayaknya sangat intimidating ya. Gimana kalau ternyata pilihannya salah? Gimana kalau taunya nanti dia nyesel? Terus gimana kalau ternyata kita gak suka gitu kan? Terus ketika ada orang tua atau guru misalnya yang memberikan masukan soal jurusan, kadang-kadang ada generational gap gitu. Kadang-kadang mereka tuh sebenarnya nggak update soal keadaan di masa sekarang. Terus kita juga takut untuk ngulang dari awal kan kalau ternyata kita salah pilih. Kita takut nanti berasanya ketinggalan dari teman-teman yang lain. Rasanya tuh kayak kita mundur ke belakang sementara orang-orang lain tuh maju. Dan ketika memilih pun kadang kita berpikir, ini yang gue pilih itu bener-bener yang gue mau, atau sebenarnya gue pilih ini karena gue ngerasa akan gampang ya ngerjainnya. Pokoknya ada banyak banget faktor yang membuat memilih jurusan itu susah dan agak drama. Makanya menurut gue penting banget untuk kita pikirin bener-bener dan take as much time as you want, dan gak perlu buru-buru. Nah, buat kalian-kalian yang sekarang lagi di kelas 12, terus lagi bingung kan mau milih jurusan, mau kuliah, sebenarnya apa sih yang mesti di-consider ketika memilih jurusan? Pertama, menurut gue, lu gak usah takut merasa bingung sendiri atau merasa clueless sendiri. Karena gak semua orang tahu apa yang dia mau langsung. Dan kayaknya juga gak ada deh orang di dunia ini tuh yang udah figure everything out. Bahkan kayak orang-orang umur 40 tahun atau 50 tahun aja tuh dia masih banyak bingungnya gitu. Gue pun juga kayak gitu. Bingung itu manusiawi banget, dan yang gue pelajari juga hidup itu akan selalu penuh kebingungan dan akan selalu buram. Makanya kita jalaninnya pelan-pelan aja, one step at a time. Selanjutnya, lo mesti pahamin bahwa kuliah itu gak akan mudah. Akan ada banyak banget perubahan yang lo hadepin, dan kemungkinan besar situasinya akan berbeda dibandingkan lo sekolah dulu. Jadi jangan beranggapan kalau kuliah lo itu akan lancar terus. Dan semua jurusan itu pasti ada tantangannya. Maka dari itu, pilih jurusan yang kira-kira lo akan tetap mau ngejalaninnya walaupun itu sulit. Selanjutnya yang mesti lo lakuin, belajar dari kesalahan gue, adalah do your research. I cannot emphasize this enough. Cari tahu tentang kampusnya, tentang jurusannya, terus kenalin betul modul-modul kuliahnya atau mata kuliahnya nanti yang akan lo pelajarin, terus apa aja yang akan lo hadapin, terus konsekuensinya apa yang akan lo temuin. Terus jangan pilih jurusan cuma berdasarkan prospek kerja. Gue tahu kita hidup di dunia yang mewajibkan kita tuh untuk sedikit money oriented gitu ya. Karena ya kalau lo gak ada duit ya lo gak bisa hidup nyaman. Cuma kalau menurut gue pribadi, terlalu musingin prospek kerja itu gak ada habisnya. Karena anything can happen in the future. Kayak misalnya ada banyak banget pekerjaan yang ibaratnya 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu tuh belum ada, taunya sekarang ada. Jadi mendingan kalau saran gue, lo fokus aja ke skill apa yang pingin lo pelajarin di kuliah nanti yang bisa lo manfaatin di masa depan.
Terus kalau bisa, jangan pilih jurusan hanya karena ingin menyenangkan orang lain. Misalnya lu tertarik sama satu jurusan, tapi ternyata orang tua nyuruhnya yang lain. Mungkin kalian bisa komunikasiin, karena ujung-ujungnya nanti bakalan ngejalanin kan lu sendiri gitu. Yang nanti kiranya tahu lu capable atau enggak untuk ngejalaninnya tuh lu sendiri. Kalau nih sekarang misalnya lo yang lagi nonton, mahasiswa, lagi duduk di bangku kuliah dan lagi merasa gak srek sama kuliah lo merasa gak termotivasi, gak semangat, terus males-malesan, coba cari tahu kira-kira sumber ketidaknyamanan itu di mana. Bisa jadi itu karena kampusnya, lo nggak nyaman sama approach kampusnya, atau misalnya jurusannya nggak sesuai sama ekspektasi lo. Terus bisa jadi karena profesornya, atau mungkin bahkan karena teman-temannya. Identifikasi root cause itu penting banget. Take some time untuk keluar sejenak dan nggak mikirin kuliah gitu ya, kayak untuk nge-refresh otak. Misalnya lo bisa break dulu atau cari distraction dengan ngelakuin hobi lo, atau daftar volunteering misalnya, atau bahkan daftar internship. Terus kalau gue dulu di uni ada bagian kayak student centrumnya gitu loh, dimana lo bisa konseling sama pihak kampus. Nah di sana lo bisa nanya-nanya lebih dalam soal jurusan lo. Atau misalnya nih lo bingung sama nanti kiranya setelah lo kuliah lo pengen ngapain career wise. Nah mereka bisa kasih career guidance buat lo. Pun misalnya lo ada niatan untuk pindah jurusan, lo juga bisa minta saran dari mereka, baiknya kayak gimana, terus langkah-langkahnya itu seperti apa, doable atau enggak, make sense atau enggak. Terus yang menurut gue paling penting adalah jangan ragu untuk bikin keputusan, regardless apapun keputusannya. Bikin keputusan itu emang sulit, tapi akan lebih sulit kalau elunya itu gak bikin keputusan sama sekali. Ibaratnya tuh kayak hidup segan mati gak mau gitu loh. Dan jangan langsung patah semangat kalau lo ngerasa salah jurusan misalnya. Soalnya sebenarnya salah jurusan itu kayak bukan akhir dari segalanya. Setelah lulus, lo tuh gak mesti harus banget berkarir sesuai dengan jurusan lo. Narasi seperti itu zaman sekarang udah agak outdated dan terlalu kaku. Lo bisa kok belajar skills apa gitu yang bisa ngebantu lo untuk mulai karir baru nanti. Misalnya lo belajar nulis, belajar programming, belajar desain, apapun itu. Zaman sekarang belajar secara otodidak itu udah lebih realistis karena resource-nya tuh udah bertebaran di mana-mana, tinggal kita niat apa enggak. Nah, jadi kesempatan lo untuk berkarir di area yang lo suka, regardless lo nggak kuliah di jurusan yang sesuai, itu masih ada lah, more or less. Dan yang pasti lo gak usah merasa udah buang-buang waktu lo kalau ganti jurusan, karena yang namanya ilmu itu kan gak ada yang sia-sia ya. Ilmu yang lo dapetin di jurusan yang lama itu bisa banget dipakai di kemudian hari. Soal kuliah, I think it's okay to start over, karena gak selamanya dalam hidup kita bisa bikin keputusan yang tepat, yang sesuai, yang lancar-lancar aja. Terus hidup kita juga gak mesti sama patternnya kayak orang lain. Menurut gue sih seninya hidup di situ sih. Kita nyoba sesuatu, kadang langsung oke, kadang enggak. Kita jalan, kadang lurus maju, kadang mundur, kadang belok, kadang lari, kadang diem. Pokoknya apapun keputusan yang lo pilih, lo mesti berani ambil konsekuensinya. Misalnya, lo decide untuk ganti jurusan. Nggak usah ragu dan jangan pakai mindset seandainya gitu loh, kayak aduh seandainya gue stay di jurusan yang sama nih, pasti gue udah lulus gitu, atau apapun itu. Ya resiko lu pindah, ya kuliah lu mungkin jadi akan lebih lama, dan itu gak apa-apa, yang penting komit. Begitu juga dengan misalnya lu ngerasa salah jurusan, tapi lu tetap decide untuk stay, kayak gue misalnya. Entah apapun alasannya, mungkin karena finansial, misalnya gak mungkin kan buat lu untuk pindah. Tapi jangan jadiin itu sebagai justifikasi lo untuk akhirnya malas-malasan. Mungkin lo bisa cari-cari alasan yang bisa sedikit tumbuhin rasa semangat sampai lo lulus. Kayak misalnya lo anggap ini lagi ngejalanin tanggung jawab lo ke orang tua. Kalau di case gue dulu, gue salah jurusan, tapi gue gak mau ganti. Karena pada saat itu gue merasa mengemban tanggung jawab yang gede banget ke orang tua untuk jadi sarjana. Dan karena gue kuliah di Jerman, jadinya lebih susah, lebih effort, dan gue akan lebih banyak lagi makan waktu dan ngabisin duit kalau gue pindah. Ibaratnya gak pindah aja udah ribet dan udah ngabisin waktu dan duit gitu kan. So I decided to stay. Eventually gue nemuin kenikmatan kuliah di akhir semester sih, yaitu pada saat gue akhirnya mencari kegiatan lain, yaitu nge-YouTube. Jadi mencari distraksi kuliah itu membantu gue sih. Jadinya gue gak terus stres, cuma belajar doang gitu. Waktu nulis skripsi atau bachelor arbeit itu juga gue enjoy banget, karena yang gue kerjain proyeknya tidak abstrak seperti mata kuliah gue yang lain, dan kayak lebih seru aja gitu. Nah tapi setelah gue lulus, gue gak mau berurusan dengan kimia kan, karena pada saat itu gue gak mau kerja 9 to 5. Terus gue juga gak ada interest untuk kerja di industri kimia. Makanya gue gak langsung kerja di sana. Gue tetap
decide untuk jadi content creator. Itu sekitar 2 tahunan lah. Cuma karena keadaan, jadi gue harus akhirnya kerja sesuai dengan jurusan gue. Gue akhirnya mencari pekerjaan yang kiranya gue akan tetap enjoy, walaupun itu kerjaan yang konvensional dan di area yang sebenarnya gue nggak terlalu mau. Terus sekarang gue kerja tetap di lab, tapi karena menurut gue industrinya asik, yaitu kosmetik, jadi gue suka. Dan sekarang walaupun gue kerja, gue tetap bisa ngelakuin kegiatan yang gue suka, kayak contohnya bikin video atau bikin project-project lain. Sebenarnya konklusi dari apa yang gue paparkan dari tadi adalah nggak ada bener atau salah sih soal jurusan. Kalau menurut gue ya, itu semua tuh tergantung lo dan keadaan personal lo. Tergantung lo pingin ngejalanin itu kayak apa gitu. Karena kan yang tahu apa yang terbaik buat diri lo dan yang paling ideal untuk circumstances lo itu kan lo sendiri. Dan hidup tuh gue lihat kayak berlayar gitu loh. Kadang kita bisa sailing ke arah yang kita mau, tapi kadang-kadang kita juga nggak bisa ngelawan arah angin. Tapi di situ serunya, kayak finding the balance. Dan proses hidup orang kan selalu unik dan beda-beda ya. Jadi gak masalah sih menurut gue kalau kelihatannya hidup lo tuh berbeda sama yang lain, karena emang yang wajarnya seperti itu. Yang penting lo happy dan komit sama keputusan lo. Dan poin paling pentingnya ya itulah, salah jurusan bukan akhir dari segalanya. Itu aja video kali ini, semoga kalian suka sama videonya. Agak lebih light ya dibandingkan video-video yang lain. Gak ada data-data atau apapun itu, gak ada riset apa segala macam. Tapi semoga tetap bermanfaat, semoga dia bisa lo petik dari video ini. Dan kalau misalnya lo punya cerita tentang jurusan lo, atau lo juga mungkin salah satu orang yang salah jurusan juga, lo bisa banget untuk sharing cerita-ceritanya di comment section di bawah, supaya orang-orang juga bisa baca dan mungkin jadi kayak nemuin support group gitu loh, kayak ternyata oh gue gak sendirian ya, dan semacamnya. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like, terus jangan lupa subscribe juga kalau belum, dan nyalain notification bellnya supaya setiap gue bikin video kalian gak ketinggalan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!